Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti biasa ya, sebelum mulai pembelajaran, silakan kepada ketua kelasnya atau yang mewakilinya untuk memimpin doa terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran kita diberikan kelancaran. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Bapak absen terlebih dahulu ya. Untuk tujuh A, siapa yang hadir? Apa? Fauzi kenapa? Izin. Terus? Eki kenapa? Eki sakit. Untuk yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh ya. Untuk yang sedang berkegiatan semoga diberikan kelancaran. Ya. Nah, di sini Bapak yang melanjutkan materi atau pembahasan minggu kemarin. Nah, untuk minggu kemarin kan kita membahas tentang apa? Yang masih ingat? Kesatuan. Iya. Kesatuan Indonesia dan karakteristik daerah. Ya, membahas tentang karakter kesatuan dan karakteristik daerah ya. Lebih tepatnya tentang wilayah NKRI atau wilayah Indonesia yang mengenai pembatasan kemudian penetapan wilayah Indonesia ya. Nah, berarti kita melanjutkan ke materi selanjutnya tentang Indonesia sebagai negara kesatuan ya, yang di bagian B. Ya, coba buka bukunya halaman 49. Nah ya, itu. Nah, untuk tujuan pembelajaran sekarang, kayak itu diharapkan yang mampu mengetahui tentang pengertian negara kesatuan ya. Untuk negara Indonesia itu kan sangat luas ya, kurang lebih untuk luasnya itu 1,9 juta kilometer persegi ya. Nah, kalau diibaratkan sebagai rumah, Indonesia itu merupakan rumah yang sangat besar ya. Kemudian Indonesia itu rumah tersebut mempunyai berbagai ruangan di dalamnya ya. Nah, di sini Bapak mempunyai sebuah gambar ya. Nah, di sini Bapak mempunyai sebuah gambar rumah, kelihatan? Nah, ini adalah gambar rumah yang sangat besar. Nah, di sini rumah ini kan mempunyai berbagai ruangan. Nah, ruangan di sini menurut kalian apakah untuk aturan atau ketentuan di dalam rumah ini diatur secara sendiri-sendiri atau masing-masing ya? Nah, kemudian rumah ini bisa diatur secara bersama-sama atau dengan aturan yang sama. Nah, menurut kalian lebih baik diatur dengan aturan yang sama atau diatur dengan aturan sendiri-sendiri? Ya, diatur dengan aturan yang sama ya. Nah, sama dengan negara Indonesia ya. Nah, karena negara Indonesia itu kan mempunyai daerah yang sangat luas, kemudian terbagi menjadi berbagai macam pulau ya. Nah, maka pada sidang BPUPT yang kedua itu, anggota BPUPT itu mendiskusikan ya tentang bentuk negara Indonesia ya. Manakah bentuk negara yang pas sesuai dengan kondisi wilayah di Indonesia. Nah, maka para tokoh tersebut mendiskusikan ya tentang bentuk negara Indonesia, apakah bentuk negara kesatuan, apakah bentuk negara serikat ya. Untuk perbedaan negara kesatuan dengan negara serikat. Jadi untuk negara kesatuan itu semua daerah itu diatur dengan pengelolaan yang sama, sedangkan untuk daerah serikat itu setiap daerah diatur atau dikelola dengan aturan sendiri ya. Nah, untuk ciri-ciri negara kesatuan tersebut sama ya atau sesuai dengan ciri-ciri dari negara Indonesia ya. Berarti negara Indonesia itu merupakan negara kesatuan ya. Nah, itu ya. Jadi untuk satu pemerintahan pusat itu memegang seluruh kekuasaan.
terakhir itu mempunyai satu badan perwakilan. Contohnya misalkan, ya, untuk bentuk negara itu ada beberapa tokoh yang menyampaikan pendapatnya. Yang pertama itu Supomo, yaitu negara Indonesia itu harus berbentuk negara kesatuan. Nah, sedangkan Muhammad Hatta itu harus berbentuk negara federal atau negara serikat, ya. Nah, kemudian Suparno dan Muhammad Yamin itu setuju dengan pendapat Supomo, ya, bahwa bentuk negara itu harus berbentuk negara kesatuan. Hal tersebut sesuai, ya, dengan isi dari Sumpah Pemuda. Nah, untuk kelahiran NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia ini diawali, ya, dari sidang PPKI yang kedua. Nah, dalam sidang tersebut kan ada undang-undang dasar atau hukum dasar tertulis yang ditetapkan oleh PPKI. Nah, dalam undang-undang tersebut disebutkan, ya, bahwa negara Indonesia itu harus berbentuk negara kesatuan, ya. Tepatnya itu pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, ya, itu yang mengharuskan negara Indonesia itu menjadi negara kesatuan. Pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November tahun 1949, bentuk negara Indonesia itu berubah, ya, menjadi bentuk negara serikat, ya, atau berbentuk negara kesatuan Republik Indonesia Serikat, ya, atau biasa disebut dengan RIS, Republik Indonesia Serikat. Nah, karena apa? Karena supaya negara Indonesia itu mendapatkan pengakuan dari negara lain, ya, bahwa negara Indonesia itu sudah merdeka, ya, itu. Nah, kemudian dalam konferensi meja bundar atau KMB, nah, para tokoh negara tersebut merubah, ya, tentang bentuk negara Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat. Itu berlangsung selama kurang lebih 4 tahun, ya. Nah, bentuk negara Indonesia itu kembali lagi ke bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, ya, itu. Nah, kemudian ditegaskan kembali, ya, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya pada pasal 37. Nah, pada pasal tersebut ditegaskan, ya, bahwa bentuk negara Indonesia itu adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian bentuk negara tersebut tidak dapat dilakukan perubahan lagi, ya, jadi sampai sekarang. Sebelum ditutup pembelajaran, kita simpulkan bersama, ya. Nah, berarti untuk negara Indonesia itu adalah negara kesatuan. Jadi semua daerah itu diatur dengan pengelolaan yang sama, ya. Nah, kemudian untuk ciri-ciri negara kesatuan itu ada satu pemerintahan pusat yang memegang seluruh kekuasaan. Kemudian mempunyai satu undang-undang dasar, ya, yang berlaku di setiap wilayah. Nah, kemudian yang ketiga juga mempunyai satu kepala negara, yaitu presiden, ya. Nah, kemudian mempunyai satu badan perwakilan untuk mewakili rakyat. Nah, itu untuk ciri-cirinya. Nah, kemudian ada 3 tokoh, ya, yang memberikan pendapat tentang bentuk negara. Nah, yang pertama itu ada Supomo. Kemudian yang kedua, ya, ada Muhammad Hatta. Dan yang terakhir itu ada, ya, ada Soekarno dan Muhammad Yamin. Nah, dari pendapat para tokoh tersebut yang dijadikan bentuk negara Indonesia itu adalah pendapat Supomo, ya, karena sesuai dengan cita-cita bangsa, ya, sesuai dengan Sumpah Pemuda. Nah, berarti untuk materi pada pertemuan sekarang sampai situ, ya, sampai proses pelahiran atau sampai penetapan bentuk negara. Sebelum ditutup, ya, pembelajarannya, silakan untuk berdoa dulu, ya. Silakan ketua panitia untuk memimpin doa.